لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Salah satu aktivitas orang tua di pagi hari bagi mereka yang anak-anaknya sudah sekolah itu biasanya adalah mengantarkan anak ke sekolah. Mengantarkan anak ke sekolah itu menjadi rutinitas setiap pekan 1 hari sampai 5 hari itu. Baik bergantian nanti ayahnya atau bundanya, atau ayahnya terus atau bundanya terus, dan lain sebagainya. Nah, biasanya bagi seorang ayah atau bunda, orang tua secara umum, mengantarkan anaknya baik mengendaраkan sepeda motor ya, mobil atau sepeda, itu pasti terjadi obrolan antara anak dengan si orang tua. Namun obrolannya itu yang perlu kita pertanyakan. Ngobrolin apa aja sih gitu ya. Ngobrolin apa aja selama ngantar anak dari rumah ke sekolah yang jaraknya lumayan itu. Sayang sekali kalau obrolan itu kurang berbobot, atau obrolan yang itu-itu aja, atau obrolan yang bahkan nggak ngobrol sama sekali, diem-dieman. Si ayahnya sibuk nyupir, anaknya mungkin kalau dia megang HP, dia main HP, atau pokoknya nggak ada obrolan sama sekali. Nah, tentang ngobrol, tentang bonceng, tentang dialog itu pernah suatu kali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika ia masih kecil, seumuran anak SD mungkin, pernah dibonceng. Mari kita cerita tentang kenangan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu kali beliau menceritakan tentang kenangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibonceng. Lihat ya. Dibonceng dengan diberikan nasihat-nasihat yang besar, nasihat-nasihat yang dalam, obrolannya berbobot dan lain sebagainya. Mari kita lihat obrolannya apa aja. Waktu itu Abdullah bin Abbas bercerita bahwa aku pernah dibonceng Nabi SAW suatu hari, dan Nabi berpesan kepadaku, wahai anak kecil, lihat obrolannya, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bayangin, anak SD, seumuran anak-anak kita gitu di rumah, tapi obrolannya berbobot sekali. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dilanjut oleh Rasulullah, nah, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Anak SD ya, diperintahkan untuk menjaga Allah gitu ya. Kemudian, kalau kamu meminta, nak, mintalah kepada Allah. Ajaran akidah yang dalam tentang tauhid, mengesahkan Allah dalam urusan meminta sesuatu, meminta seluruh hajat kita di dunia ini. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Clear. Bukan sama yang lain. Apalagi sama jin, sama dukun dan lain sebagainya. Itu pesan yang dalam dari Rasulullah kepada anak kecil yang umuran SD itu. Itu aktivitasnya dibonceng gitu ya, tapi nilai atau bobot perbicaraannya itu sangat-sangat berat. Nah, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini, teman-teman? Apa yang kita bisa ambil dari kenangan Abdullah bin Abbas, dan bagaimana Rasulullah SAW mendidik Abdullah bin Abbas yang usianya mungkin seusia anak SD ketika itu? Di antara faedahnya, atau kita memetik hikmah dari interaksi antara Nabi dengan Abdullah bin Abbas kecil ini, yang pertama adalah Nabi SAW itu di antara bentuk kasih sayangnya ke anak kecil itu beliau membonceng, kadang memeluk, kadang memangkuk, kadang membonceng. Makanya seorang ayah atau bunda
perlulah kita bonceng anak-anak kita. Tapi lihat tadi, obrolannya itu bukan yang recehan. Nah, di sekolah jangan jajan es ya, itu udah bosen itu. Nah, di kelas jangan bercanda ya, itu mah bosen. Kalau perlu obrolan-obrolan yang di situ kita menanamkan pondasi-pondasi akidah bagi anak-anak kita. Kemudian, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah atau kenangan Abdullah bin Abbas saat ia masih kecil dan bagaimana Rasul memperlakukannya. Yang kedua, Abdullah bin Abbas diberikan nasihat yang bobotnya sangat-sangat berat. Padahal di usianya yang sangat dini atau usia yang sangat kecil itu. Berarti Rasulullah sedang memberikan isyarat kepada kita bahwa anak kecil itu nggak selalu nggak paham. Atau kita bagi orang tua jangan menganggap anak kita ini belum nyampe otaknya, akalnya belum sampai. Tidak. Anak-anak kita itu bukan datang dengan kosongan. Dia ada bekal yang Allah sudah siapkan. Fitrahnya ada, akalnya pun ada. Sehingga nasihat-nasihat yang bobotnya berat itu pun bisa sebenarnya diterima. Cuma kadang kita orang tua yang mulai membatas-batasi saja. Oh, kayaknya ini belum deh. Kalau saya ngomongin tauhid, ngomongin menanamkan akidah, rasanya belum loh. Itu persepsi kita sendiri. Yang padahal Abdullah bin Abbas pesannya lihat, nah jagalah Allah. Anak kecil disuruh jaga mainan aja mungkin dia bingung. Tapi disuruh jaga Allah. Yang artinya jagalah batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Kalau ini haram, jangan dikerjakan. Kalau ini boleh, kerjakan. Ini perintah, laksanakan. Itu menjaga Allah. Artinya, para orang tua, para ayah harus sadar bahwa anak-anak kita itu di usianya yang mungkin masih anak kecil, mereka punya modal untuk bisa kita tanamkan hal-hal yang mungkin agak berat dalam tanda kutip. Buktinya Rasulullah menanamkan itu kepada Abdullah bin Abbas. Di akhir hadis, Rasul mengatakan, wahai anak kecil, ketahuilah, seandainya seluruh umat ini bersepakat untuk membuat kamu celaka, tapi itu tidak tertulis di catatan Allah, kalau kamu celaka itu nggak akan kejadian. Padahal semuanya sudah bersepakat membuat kamu celaka. Sebaliknya, jika seandainya umat atau seluruh manusia bersepakat untuk memberikan kamu manfaat, memberikan hadiah misalkan, tapi Allah nggak catat itu menjadi bagianmu, itu nggak akan kesampaian juga. Indah sekali pesan-pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas dalam tentang memahami takdir, tentang hidup yang harusnya tidak terlalu khawatir dengan apapun jika kita bersama Allah. Mari para orang tua, lagi-lagi kita belajar dari Nabi kita. Bagaimana Nabi SAW memberikan sentuhan-sentuhannya kepada anak-anak kecil. Bahkan sahabat mulia Abdullah bin Abbas yang umurnya masih mungkin seanak SD itu diberikan oleh Nabi nasihat-nasihat yang dalam, bahkan untuk urusan akidah, bahkan untuk urusan takdir sekalipun. Semoga kita bisa meneladani Nabi kita dari hari ke hari. Kita belajar dari sosok yang mulia ini, kita teladani beliau dari seluruh aspek yang ada dalam diri beliau. Harapannya supaya kita benar-benar menjadikan Nabi kita sebagai suri tauladan kita, uswatun hasanah bagi kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.